Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu daripada materi akuntansi, yaitu akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Pengertian akad musyarakah. PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungannya akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, atau baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian. Sementara bila usaha mengalami kerugian, maka akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya, karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko. Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK 106 Part 7 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja, yaitu A. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau B. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam musyarakah dapat ditemukan penerapan ajaran Islam tentang ta'awun dan ukhuwah dan keadilan. Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Jenis akad musyarakah berdasarkan ulama usul fiqh. Yang pertama ada syirkah al-milk. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Syirkah al-milk kadang bersifat sukarela atau tidak sukarela. Misalnya, harta bersama dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat sukarela. Namun, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirkah al-milk tersebut bersifat tidak sukarela. Yang kedua ada syirkah al-uqud atau kontrak. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan syirkah al-milk, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Syirkah abdan. Syirkah abdan atau syirkah fisik. Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagai penghasilan yang diterima. Contoh, kerjasama para akuntan, dokter, ahli jahit, tukang bangunan, dan lain-lain. 2. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness, tanpa menyetorkan modal. Contoh, ketika dua orang atau lebih membeli sesuatu barang tanpa modal atau secara kredit, yang ada hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Kemudian yang keempat, syirkah ainan. Syirkah ainan atau negosiasi adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama.
baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa atau agen dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. Yang kelima, syirkah muafadah. Syirkah muafadah adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Catatan, terlepas dari jenisnya, akad kerjasama dibolehkan secara syariah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, musyarakah terbagi menjadi dua. Satu, musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa atau PSAK 106/04. Dua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanaqisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut, atau PSAK 106/04. Rukun dalam akad musyarakah. 1. Pelaku terdiri dari para mitra. 2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja. 3. Ijab kabul. 4. Nisbah keuntungan. Dana syirkah sumber hukum akad. Dasar syariah sumber hukum akad musyarakah. 1. Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan Quran Surah Sad ayat 24. 2. Sunnah. Salah satunya yaitu pertolongan Allah selalu tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika 1. Salah seorang mitra menghentikan akad. 2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. 3. Modal musyarakah hilang atau habis. Penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biasanya adalah lembaga keuangan. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjukkan agar lebih mudah diilustrasikan. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi investasi musyarakah. Contoh, pada tanggal 2 Februari 20 XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi atau membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut.
Nilai proyek Rp 80 juta, kontribusi bank Rp 60 juta, atau pembayaran tahap pertama sebesar Rp 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 25 juta dilakukan tanggal 2 Maret. Kontribusi bunasibah 20 juta. Nisbah bagi hasil bunasibah 75% dan BMS 25%. Periode 6 bulan. Pembiayaan administrasi 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasil laba bruto atau selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi. Skema pelaporan dan pembiayaan porsi bank setiap 3 bulan atau 2 kali pada masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20 XA. Penjurnalan transaksi musyarakah saat akad disepakati. Persoalan komitmen administratif pembiayaan didebit. Kemudian bank sudah memiliki kewajiban. Kewajiban termasuk liabilitas. Kewajiban bertambah di kredit. Kemudian biaya administrasi dibayarkan oleh nasabah kepada bank, maka bank mendapatkan uang. Kas bertambah didebit sebesar 600.000 dan pendapatan bank bertambah di kredit sebesar 600.000. B. Pada saat penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah, jurnalnya adalah tanggal 12.02 XA, rekening. Karena sudah dibayarkan, maka investasi musyarakah didebit sebesar 35 juta, kas atau rekening bank berkurang di kredit sebesar 35 juta. Karena sudah dibayarkan, maka kewajiban sudah hangus, maka kewajiban berkurang di debit sebesar 35 juta. Perselawaan komitmen administrasi pembiayaan di kredit sebesar 35 juta. Kemudian tahap 2 sama dengan tahap pertama, yaitu tahap 2 tanggal 02.03 XA. C. Pada saat bagi hasil bagian bank. Berikut adalah realisasi laba bruto usaha bunasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20 XA dan 2 Agustus 20 XA. Nomor 1, periode masa panen 1, jumlah laba bruto 14 juta, porsi bank 25%. Jadi 25% dari 14 juta itu adalah 3.500.000. Tanggal pembiayaan 2 Mei. Nomor 2, periode masa panen 2, jumlah laba bruto 16 juta, porsi bank 25%. Jadi 25% dari 16 juta adalah 4 juta. Tanggal pembayaran bagi hasil 12 Agustus. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk. 1. Masa panen 1, penerima bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. 2. Masa panen 2, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Kemudian 1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bank menerima kas. Kalau dibayarkan secara tunai, kas bertambah di debit sebesar 3.500.000. Kemudian pendapatan bagi hasil musyarakah bertambah di kredit sebesar 3.500.000. 2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Maka muncullah akun piutang karena belum diterima. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah bertambah di debit sebesar 4 juta. Pendapatan bagi hasil musyarakah secara akrual bertambah di kredit sebesar 4 juta. Kalau sudah dibayarkan, baru bertambahlah kasnya bank. Kasnya bank bertambah di debit sebesar 4 juta. Kemudian karena sudah dibayarkan, maka piutangnya berkurang di kredit sebesar 4 juta. Kemudian D. Saat akad berakhir.
Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 20 XA saat jatuh tempo, punasibah melunasi investasi musyarakah sebesar 60 juta. Maka jurnal transaksi tersebut adalah tanggal 10.05 XA, rekening kas di debit sebesar 60 juta karena uangnya sudah dikembalikan. Habis itu investasi musyarakah berkurang, maka dikredit sebesar 60 juta. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada punasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah, maka di sini akan muncul piutang. Piutang investasi masyarakat jatuh tempo bertambah di debit sebesar 60 juta. Kemudian investasi masyarakat berkurang di kredit sebesar 60 juta. Jika sudah dibayarkan piutang maka dinolkan di kredit.